becak tumpah. Kawan Ya, lu semua ready. Untung nggak becak. Semua ready di posisi ya. Ya, ready. 3, 2, 1, action. Jadi gimana nih? Setelah ngobrol-ngobrol tadi, kira-kira malam ini kita ngobrolin apa nih? Kayaknya aku secara jurusan. Soalnya aku dulu mikirnya nggak ada kayak sekarang nih, malam-malam syuting. Dulu Kalau mikirnya ini Sampai- ngajar. Iya, dulu mikirnya ngajar atau jadi Apanya nih coding-coding. Sebelum kuliah. Sebelum dan sesudah kuliah ini. Selama kuliah aja Expect kesini. nggak expect jadinya bakalan kayak ini. Kalaupun jadi yang kayak ini, tidak ada yang apa ya? Karena kan S1 tuh kan konsep ya. Tidak ada yang terjun langsung. Cuman ya kan ternyata perlu juga terjun langsung. Kalau aku sih memang dari awal minat aku ke multimedia sih. Alhamdulillah. Cuma untuk jurusan spesifik yang di Politeknik Negeri Sriwijaya ini, itu bayangan aku lebih ke ini sih, lebih ke kayak DKV sebenarnya. Tapi ternyata setelah masuk ada sih gitu nih menjurus ke sana. Cuma mungkin apa ya, konsentrasi kita nih masih belum terlalu lebar, tapi ada untungnya juga sebenarnya. Jadi kita memahami segalanya, tapi balik lagi ke pribadi masing-masing sih. Kalau bisa menerus ke di luar dari kuliah lebih menggali dewek, dapet galonya. Tapi tidak bagusnya karena terlalu mencar, ada yang gagal fokus. Iya tidak sih menurut kamu? Kayak aku, tidak sih? Yang tidak baik dengan di semua bidang, tidak ahli di semua bidang itu. Di salah satu bidang tidak ada yang ahli, tapi hanya mediocre di semua bidang itu. Animasi baca, ibarat kata tuh, desain baca, videografi baca, foto baca. Cuman tidak yang unggul di salah satunya kayak tadi. tidak yang khusus itu nantinya. Gimana editor? Nggak ada yang fokus, nggak ada yang unggul di salah satunya. Iya, jadi aku tidak punya kayak wah Prihamansyah tuh animator, tidak ada yang kayak itu. Beda kan kayak Bahrul, Ainun kan punya spesialisasi masing-masing kan. Kalau Aing mah bukan kayak spesialis ya, lebih kayak happy, seneng. Jadi bukan karena ya aku agak hebat apa bisa bikin video, sebenarnya kayak bisa bikin video doang. Cuma karena aku happy, jadi itu bae yang ku gawekan. Oh iya paham. Bukan yang mencar-mencar kayak audio, sebenarnya tertarik juga untuk menggali yang lain, cuma ya sekedar tahu aja lah. Bisa buatnya bisa, sudah bisa sudah. Baik. Jadi kau melabeli diri kau Apa? senengnya disebutnya videographer untuk sekarang. Iya, lebih nyaman kayak gitu sih. Iya. Iya, kalau aku. Kalau aku apa ya? Aku juga ngerasa knowledge itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sebagai spesialisasi. Kalau menurut aku ya, dari awal pertama kali ini aku ngomong ngeklaim diri aku itu scriptwriter karena itu keren aja. Ini tidak sih? Serius demi Allah ini. Demi Allah ini. Karena scriptwriter itu aku ingatnya zaman kami baru masuk, ndak ate yang berani ngeklaim diri dia itu aku scriptwriter. Iya sih, kayak Kate yang berani. kalau di jurusan multimedia itu biasanya kan karena luas. Iya. Karena scriptwriter itu menjurus ke video, menjurus lagi ke perfilman sebenarnya gitu kan. Nah, ngomong-ngomong masalah salah jurusan nih. Sebelum lebih jauh kita ngomongin masalah multimedia. Iya. Konsep salah jurusan menurut kalian itu kayak mana sih? Silakan Apa ya? dijawab yang salah. Iya ya. Aku ngerasa salah tadi ya. Sebenarnya sih aku juga agak. Oh iya boleh sih. Lalu jawaban nggak lupa. Kalau bukan, baru habis diobrol nih. Oh maaf. Kalau aku kayak salah jurusan itu nggak ada nih kali ya. Kalau aku karena aku lebih kayak ketakdir kali. Aku mikirnya awalnya salah jurusan. Halo Pak De. Ade. Awalnya bener-bener yang mikirnya salah jurusan. Semester 1
Tapi apa kayak gitu? Oh iya, semester 1 ngelukis. Lukis kan? Tuh. Gambar titik. Iya, sebenarnya salah di aku juga yang milih jurusan yang teknologi, pokoknya panjang itu kan yang aku baca teknologi informatikanya doang. Kukira bakal main komputer, bongkar-bongkar. Iya, aku juga mikir kayak gitu. Iya kan, ternyata pas masuk kok melukis gitu. Anjir aja. Ini apa kan? Ini Iya. apa itu kan? Asli. Yang aku yang udah bisa gambar, sudah ini apa ya? Kok melukis gitu kan? Udah jalani dulu aja sampai ke semester piro kita bikin Dua, video. semester 2 akhir. Semester 2 ya. Semester 2 akhir Waya-waya. masuk ini dosen Tepukan. kami Dirinya bikin apa? ya, baru Dosen. masuk video Oh iya. langsung disuruh bikin film Iya. yang nggak pernah megang kamera. Heeh. Iya, dari situ buat film pertama dan ternyata asik. Nah, dari situ asik kalau Itu titik sampai balik. sekarang aku happy enjoy di dunia ini. Dan yang awalnya aku mikir kayak salah jurusan, kayaknya nggak ada kayak salah jurusan. Iya. Kayaknya memang aku ditakdirkan untuk kesini ya. Kalau aku ya baik itu, cuman nggak tahu. Ya, berarti setelah mengerti oh ternyata jurusan ini mendalami di bidang ini gitu misalnya. Berarti Anda sudah mulai menyadari bahwa salah jurusan itu tidak ada. Tidak ada. Itu menurut baru. Sekarang Menurut kita aku. berpindah ke orang yang Menurut aku. benar-benar merasa bahwa dirinya salah jurusan. Kan tadi gimmick. Oh gitu tadi ya. gimmick. Oh. Biar ada bridging. Oke, Ngomongin salah jadi, jurusan. kayak mana sih konsep menurut Anda tuh konsep salah jurusan tuh yang kayak mana sih? Tapi kayaknya memang ada salah jurusan. Tidak menutup kemungkinan ada wong yang salah jurusan itu. Model tidak jauh lah. Kayak kawan kita Reki Yogi Prasetyo semester 2 pas semester 3-nya pindah ke GMF kan. Karena mungkin dia ngerasa salah jurusan tadi. Tapi di TIMD ini juga aku ya. Kalau kau kan tadi tidak nyangko ya. Iya. Tapi pilihan kau sendiri kan. Pilihan TIMD. aku sendiri. Nah, kalau aku tidak. Aku diajak sepupu aku. Iya. Aku diajak sepupu aku masuk TIMD ini. Daftar bareng berdua. Aku lulus, dia tidak. Aku lulus, dia tidak. Terus aku ngambil. Ya sudah di sini aja, di Poltek ini aja. Dan pertama kali masuk gambar kan. Asli gambar. Sebenarnya banyak gawean lain tuh ada kayak seingat Ya, aku coding. terus Jaringan. jaringan, Iya. Cisco ya. Tapi Terus- yang lain itu tidak berasa ketika satu tugas 20 gambar. Iya. Coy itu tugas Seminggu. gambar itu mendominasi tugas-tugas yang lain. Yang Iya. lain, nah itu. Dan Apa-apaan itu kayak pada gitu. zamannya kita maba tuh takutnya Asli ya, kan? adonnya kayak jangan sampai tidak gambar. Tidak gambar. Jangan sampai tidak gambar. Sampai aku beli meja belajar kecil yang itu, terus buku gambar A3, lo cat warna, terus cerita sama kakak tingkat kan, Kak Diki, gambar itu yang paling penting warna putih. Jadi aku beli warna putih bro, sebotol aqua mineral itu kan bro. Lah aqua mineral, serius Warna nah. putih. Boleh tanya itu di Bariske tuh, ke Anggun di Bariske. Karena masih banyak nih aneh tuh. Banyak cangkan dia ngomong ke banyak warna putih itu kan. Jadi kayak ini coy. Kalau kita ngomongin salah jurusan, sebenarnya kalau menurut aku salah jurusan itu kurangnya riset seseorang terhadap jurusan yang akan dimasukinya ya. Iya. Ya benar. Nah, untuk Kak Ainun nih kan Hmm. salah satu-satunya orang mungkin yang sudah berekspektasi jurusan ini akan bagaimana kayak gitu ya. Kayak mana Kak menurut Kakak? Karena dia tadi minatnya tetap memang di Iya, multimedia iya ya. kan? Iya, tapi ada beberapa yang di luar ekspektasi juga sih. Misalnya Cak nge-coding kayak Oh, itu iya. kan. Meskipun cuma kulit Iya, ini yang kulit kita banget belajar. itu. Tapi karena tertutupi sama yang tadi Yang bikin dia happy. nge-codingnya Siko, ngegambarnya 20. Iya. Jadi Iya. iya sih, jadi sebenarnya sesuai ya nama jurusan kita teknologi informatika multimedia digital. Multimedianya ada, teknologi informatikanya ada, Tapi tidak dominan. tapi tidak dominan. Alangkah bagusnya difokusi bae multimedia sih. Iya, ya. Mungkin itu By the way, Aku sudah expect sih dan aku sudah riset dari awal. weh, Iya, ini memang mahasiswa. Tidak, risetnya kecil-kecilan bae. iya, ini Sekedar buka di web Polsri, Oh, terus iya, baca ya paling baca, terus aku bandingi sama DKV itu ada cek tuh nyenggol-nyenggolnya cek itu. Iya. ya jadi walaupun sedikit informasi
sangat berguna gitu kan. Aku Sama aku juga riset. Riset Tekom ada yang di 3, ada yang di 4. Oh, Nah, itu. Aku coba ada 4 meja gue itu, bro. Aku Sebenarnya ya. kayak ini coy, di luar dari jurusan kita multimedia ini sebenarnya dimanapun gitu kan, dimanapun merasa banyak orang-orang yang ngerasa bahwa dia itu salah jurusan ya kan. Kayaknya 80 Persen. kali 80% mahasiswa semester 1 ngomongnya Asli. aku salah jurusan Gitu, nah di jurusan lain pun, di universitas dimanapun gitu kan, selalu ada mahasiswa yang kayak gitu gitu. Aku tidak riset sama sekali. Aku yang daftari Beb sepupu. Cuman ngasih duit, ngasih ini, dia yang ngisi ke. Ada mahasiswa macam apa? Serius. Gila. Jadi sebenarnya jalan ini nih memang dikasih nih kan kayak tuh nah sama Allah ya. Iya. Di memang dikasihkan untuk aku kayak tuh jalan ini nih. Dan aku ada Yang cerita ini. yang juga kayak dikasih itu ya. Jadi sebelum aku daftar Poltek ini, Iya. di 4 ini aku meluk tes STTD, sekolah tinggi. TTTTTD. Saya lupa. Aku tahu, kau nggak tahu panjangan ya. Dinas gitu kan Ya. STTD. Aku daftar tuh di STTD. Terus pas tesnya di mana? Di Tekom. Di gedung Tekom. Demi Allah. Jadi aku tes berangkat ke Poltek, tesnya di gedung Tekom. Habis tes itu enggak lulus toh. Enggak lulus, daftar Poltek. Pas inaugurasi pertama sekali aku tahu gedung Tekom, anjing dia. Ini gedung kemarin aku tes itu. Memang ada Jadi gedung kuliah aku. memang itu ada kan. itu ya. Nah, kan kayak Tapi diarahkan. dirimu UMPN apa Nah, aku juga ada UMM cerita nih. apa? Nah, kalau Barul kan ujung-ujungnya balik ke gedung itu. Iya. Kalau aku dari awal nak jurusan ini, cuma bukan dilarang sih, diarah ke jurusan lain. Iya. Akhirnya aku tidak milih jurusan ini dan tidak lulus di jurusan lain, ikut lagi UM apa? Oh, jadi kau UMPN enggak lulus? Tidak lulus. Iya. UMM lulusnya. UMM ikut lagi, lulus. Tanya. Memang nak balik ke sini. Memang nak disuruh sini. Ya? Nah, aku gara-garanya zaman kita masuk tuh masih ada uang buka, uang gedung segala macam. Iya. Zaman kita masuk. UMM mungkin lebih mahal ya. Kalau aku tuh seingat aku 9 juta atau 8 juta kalau salah. Kalau aku 11 25. Nah, nggak salah. Iya kak. Iya. 9 jutaan kalau aku tidak salah. Itu duit masuk Kalian pertama. ada? Nah, Aku enggak. oh iya, nanti lagi ya? Oh, iya. Kamu lah Sorry, make. kayak aku PMDK aja. Oh, iya. Wes. Mana sih? Malu lah aja yang tidak lulus. Ada. Nah, aku UMPN itu terus pengumumannya Poltek dulu baru SBMPTN zaman kita dulu. Pengumumannya Oh, iya. tuh Poltek dulu baru SBMPTN. Jadi lah diambil UMPN ini. Lah dibayar, lah daftar segala macam. Terus jago-jago kalau SBMPTN enggak lulus. Uji ibu ayahku. Ya sudah. Nah, aku tuh waktu pertama kali nak masuk itu memang enggak terpikiran nak masuk TIMD ini. Ya udah aja, cadangan aja ya kayak itu kan. Jadi terus diambil lah itu dapet yang UMPN, terus sudah daftar, pas pengumuman SBMPTN lolos di Lulus, kan? UIN Raden Fata Matematika, Iya. FK Matematika. Anda mengambil matematika? Tidak diambil. Oh iya. Alhasil adik tingkat saya 2 tahun tidak ada yang diterima di UIN Raden Fata. FK. Jahat Iya sih. Itu Jahat sebenarnya aja. momok ketika kita pengen masuk ke suatu universitas, katanya kalau tidak kita ambil padahal kita lulus, Iya. itu bakal jadi efek ke adik kelas ya. Iya. Dan di bawah aku dua tahun enggak, pas tahun ketiga di bawah aku, nah baru ada yang masuk FK UIN. Dan itu benar-benar terjadi, aku baru tahu loh sebenarnya. Iya. Itu aku tidak tahu juga ya, apakah memang budak yang daftar ke situ bongok itu ya, tidak tahu juga aku ya. Apakah memang seperti itu kan, tidak tahu juga. Di band sih, emang ada. Kayaknya ya. Jadi oke lah, kan kalian tuh udah masuk ya, menjalani kuliah selama berapa tahun gitu kan. Kita mulai dari semester 1 ya. Bertahun-tahun kayak gitu, Kita mulai dari semester 1 ya. apa yang Anda rasakan? Mulai dari semester 1. tersebut, ya? Semester 1 aku mengeluarkan skillku yang paling aku banggakan, adaptasi. Serius, aku langsung cari kawan yang memang standby di Palembang, memang UAS di Palembang. Karena kan datengan kan, aku dari Linggau kan. Di Palembang ini ibaratnya tuh udah tinggal sama orang tua. Jadi pacak-pacak bawa diri. Terus ikut lagi kawan yang tidak penting apa namanya ada isi atau tidak, tapi pacak jadi apa ya istilahnya ya. Kalau aku nyebutnya zaman itu, tapi kayaknya ini jahat deh. Aku Tapi nyebutnya sebenarnya dari awal Anda mengatakan itu
Aku nyebutnya ini apa namanya bank darurat. Bangsat. Kalau misalnya ada yang memang tidak peduli nih tidak isil cuman jadi yalah aku nih tapi aku terima kasih sih bertemu mereka ini yalah ada si Karin, Ipo, aku bertiga terus oh udah zaman awal-awal malah sama Atifa Demi apa? Kau. iya Tahu ya? karena tugas gambar Pak Mi Nggak tahu. tugas gambar Pak Mi kan 2 bolo tuh Iya. Atifa kan jago. iya kan dan dia dipuji dikit wih kerenan gambaran kau gambar ke aku loh langsung digambar ke 5 digambar ke itu tuh aku langsung adaptasi cari kawan biar gitu awal-awal asli tuh yang Seproper itu ada ya. iya Ya, kayaknya sampai Palembang aku harus cari kawan main ini. Iya, bro. Ini kawan ini. Untuk Karena ini, kawan ini, itu untuk sih ini, Bang. secara tidak sadar sih Iya, iya. mungkin insting bertahan hidup aja ya Bisa, bagus, bisa, benar. Iya sih. tapi asli tugas yang 20 gambar itu yang bikin agak ribet tuh semester 1 itu apa ya lah mulai nyesel lah aduh ngapa aku udah FK matematika aja kenapa aku udah ngambil FK matematika baik gitu kan karena FK matematika tuh dari SMA tuh aku matematika loh aku olimpiade matematika segala macam pokoknya matematika banget lah aku. Di waktu zaman SMA itu terus alhasil lah masuk semester 2 terus aku inget nian pertama kali nulis waya-waya Iya. waya-waya itu skrip yang baik tidak disutradarakan dengan baik Iya. itu waya-waya itu jadi eksekusinya ya biasa aja tapi skripnya dalam itu aku ngerasa kayak wah kok aku baca nulis kayak ini ya nah itu titik balik terus aku berani ngomong aku script writer nih kayaknya Setelah baca nulis waya-waya. kalau tadi titik balik kan Iya, berhasil. tepukan Iya, nah kalau Ainun Kalau aku memang Nah, aku dari sudah awal dibalik kayaknya. oh iya ini tidak justru dong ini ya justru faktanya setelah aku masuk padahal aku sudah riset segala macam faktanya aku kelabakan Iya. faktanya aku kelabakan apa ya mencari sebenarnya spesialis aku nih di mana sih Citra kelabakan aku benar-benar kelabakan dan aku baru bisa nemu ke setelah lulus malah serius Banyak loh yang serius jadi 4 tahun anak kelabakan aku kelabakan cuma cak mana ya cuma ini mungkin itulah pentingnya magang ya manfaat magang ya aku justru menemukannya di saat aku magang di semester akhir Hmm. Terakhir ini. Magang kedua ya. iya magang kedua di situ aku mulai cak mana ya yang dari awalnya kelabakan terus Agak tenang. terus juga ada insecure-nya lah cak itu nah cak ngapa aku tanggung di galo-galo ini cak itu nah ngapa aku tanggung di galo-galo ini tapi setelah aku magang aku tuh mulai ini salahnya juga ya kita terlalu nggak tahu ya yang lain aku selama kuliah terlalu fokus dengan tugas kuliah padahal yang buat kita berkembang menurut aku ya yang buat kita berkembang tuh kalau kita bermain istilahnya sama uang luar yang bukan selingkungan kita. Sebenarnya dengan merambah ke dunia kerja kalau menurut aku ya, dengan merambah ke dunia kerja secara tidak langsung skill kita tuh terus bertambah. Di kuliah aku kelabakan, insecure juga, ngapa aku tanggung cak itu nah. Pas aku keluar magang, alhamdulillahnya di tempat yang memang khusus multimedia. Di situ, nggak tahu ya mungkin di situ aku merasa apa ya? Menemukan rumah. Menemukan Passion. bahwa aku nih diharga bukan dihargai sih bahwa ternyata aku nih ada value dan kemampuan aku ternyata yang aku anggap nanggung ternyata di dunia luar tuh dilihat uang loh cak itu nah. Paham. Nah terus balik lagi ke pribadi masing-masing kalau aku tipenya cak mungkin harus ada cambukan cak itu ya ada uang yang tercambuk dengan mungkin dijatuh ke. Nah
ada mau yang tercambuk dengan disadar ke mungkin aku tipenya yang cek itu mungkin aku terlalu banyak insecure selama ini cek itu nah. Ya, dan terlalu fokus ke kuliah. Jadi sebenarnya Nun kau tuh Besar, iya, pacak loh Nun kayak itu ya. ternyata iya ternyata ternyata aku nih ada bakat di situ cek itu nah. Nah sejak dari itu aku mulai menjadi beban makanya aku terus menggali cek itu nah. I see. Karena aku lah dikasih kepercayaan sama wong itu, aku menggali. Cak itu, kalau aku pribadi ya. Cak itu sih. Salahnya itu sih. Harusnya aku keluar tuh dari dulu, cak itu. Iya, paham maksud kau. Cak itu. Cuman salah satu kalau ngomong ke fokus tugas kuliah ya, aku sih paling persetan deh kayaknya di kelas. Masalah tugas kuliah kayaknya ya. Kayaknya aku paling persetan deh di antara budak kelas masalah tugas kuliah, walaupun tidak sepersetannya Ramos ya, kita sama tahu kan, tapi oh iya sama Kok brand? itu iya kenapa brand Ramos mantap, kapan kita ngobrol bareng. Walaupun ini masa aku yang paling tidak peduli masalah nilai, karena aku dari kecil dari SD itu tidak pernah dituntut untuk kau harus ranking 1, harus ranking 1, tidak pernah aku tidak pernah yang di masalah nilai itu. Aku lebih ke Skill. ibu aku tuh lebih ke itu. Ya. Kalau misalnya ditanya terus pacak jawab, terus diajak ngobrol wong yang lebih tua sopan, diajak ngobrol wong yang lebih tua pacak ngomong, pacak nempat ke diri. Nah itu yang lebih penting dari di ajaran aku selama dari kecil. Jadi aku tidak pernah menting ke nilai, aku lebih menting ke Di luar. kayak mana aku di luar bawa diri, terus apa yang bisa aku jual di luar. Karena justru emang itu sebenarnya poinnya. Iya, itu. Karena aku pun ketika kuliah ya walaupun penting juga gitu kan nilai kuliah, Karena tapi dia PMDK. tapi ya Ada berusaha tuntutan. mengimbangi lah ya. Gitu kan. Jadi tetap harus diprioritaskan. Karena ketika aku bekerja di luar itu kan orang-orang di sekitar aku juga orang-orang multimedia. Nah, untuk Anda sendiri, Bro, Bahrul Muflihansyah, Anda kan sudah menemukan ya. Iya. Oh, ternyata kayaknya aku asing nih di video. Iya. Itu mungkin semester berapa? Semester 2, Semester semester dua. 3? Semester 2. Right? Semester Semester 2. 2. Iya. Nah, untuk Anda yang sudah tahu Anda harus berdiri di mana Iya. semenjak semester 2 itu apa yang Anda lakukan di sisa Semester. kuliah Anda? Terus menggali ya sejak kuliah. Iya. Jadi kayak oke, aku bener ya, kayak aku cinta video, bukan cinta, kayak happy dengan video itu ketika menyukai video itu tiba-tibanya ketika tepukan itu benar-benar diapresiasi. Iya. Segala dosen Wah, ngomong. wow anjing. Maksud aku yang kami berempat yang cuman aku yang tidak main gitu ada, dan yang kami dibilang referensi tidak juga, syuting malam-malam di Asli kayu dati yang prepare kayak gitu. bener-bener terbayar. Dari situ kayaknya aku mampu ya. Nah jadi aku dalami video untuk dapetin dari kuliah doang, kayak aku merasa kurang gitu. Kayak di kuliah kan oke, kita belajar materi sekian, kayak materi 20%, banyaklah praktek. Nah dan itu pun masih kurang gitu. Iya, benar. Jadi makanya aku mencoba Harus mencari ada keluar. pengetahuan. Iya. Wow. Benar, dan itu benar dari semester 2, semester 3 kali. Iya, semester 3 sih tepatnya. Kalau kencang-kencangnya video itu semester 3 kan. Iya, semester 2 akhir gitu. Semester 2 tuh tepukan waya-waya Isens itu semester 2. Iya, semester 2. Terus tidak selesai karena itu janjinya web series kan. Iya nggak sih? Kayaknya itu janjinya web series. Soalnya waya-waya itu jadi web series. Aku ingatnya jadi 3 episode. Oh iya, kalau yang aku putus. Iya ya. Apa yang aku saja di aku tidak tahu deh. Enggak, aku nggak mikir ke situnya sih. Jadi ketika ngarap tepukan, ya ini aja sih, pengen kayak nanya di budak syuting mana kan di Palembang, kayaknya kita beda deh. Kalau ada kalian mudik ngomong sama budak kan, sama grup galak yang kayu itu lah yang kita garap kayu, dan itu yang garap skrip Yogi kayaknya. Iya ya. Iya Yogi, bukan aku. Itu ya. Jadi setelah diingat-ingat kan banyak ya pengalaman-pengalaman kalian ketika kuliah gitu kan. Asik ya, menemukan kemampuan kalian sendiri yang belum tentu orang lain miliki gitu ya. Nah, setelah lulus ya, kita tahu sendiri, kita semua tahu kan.
banyak sekali dilema ketika Hmm. kalian lulus, coy. Iya. Itu yang paling berkesan menurut saya. Kelulusan kalian itu diiringi dengan Corona. pandemi apa-apaan itu ya Iya. kan. Betul. Kelulusan kalian tuh diiringi dengan pandemi yang wisudanya ya kalian tahu sendiri, kalian rasakan. Dan menurut kalian bagaimana, coy? Lulus tapi di tengah keadaan yang sulit untuk mencari pekerjaan. I see. Kalau aku bersyukur adanya magang. Aku bersyukur adanya magang. Iya. Magang pertama kementerian, terus magang kedua di daerah, itu aku bersyukur tuh dengan adanya magang itu. Ada rokok. Lanjut lah, ngobrol. Lanjut, Oh. lanjut. Karena dari magang itu kita dilatih untuk cak mana tahu proses kerja Kerja. dunia kerja. Iya, sebenarnya itu tujuan. Iya, tujuan dari magang. Dan aku bersyukur magang kita 2 kali. Aku bersyukur magang kita 2 kali, lebih banyak dari jurusan-jurusan di 4 lain di Lainnya. Poltek. Karena itu nambah relasi dan nambah itu tadi, nambah ini. Nambah pengalaman. Iya, jadi karena aku sudah ibarat kata 3 bulan tambah 6 bulan ngerasoi lingkungan kerja itu, aku jadi tahu kalau aku bukan pekerja. Jadi aku kayaknya lebih baik gawe dewek deh kayaknya gitu. Ngerti gak sih, kayak ya kayak ini kayak Kendu ini. Jadi dari magang itu aku berterima kasih sih ada magang. Dan sekarang nih kalau tidak salah, bukan kalau tidak salah sih, harusnya bener. Kalau nggak salah bener. Kemenristek Dikti itu ada program baru namanya Mitra Studi, ya Pak ya? Ya. Nah, Mitra Studi itu aku ngobrol kemarin sama Pak Edi Humas itu, Yang magang setahun. magangnya bakalan setahun. Iya. Oh iya. Iya. Bagus sih. Itu mantep banget. Nah, merinding aku, ngapa lah aku udah Coy, lahir jadi lebih kayak muda kayak itu. Untuk orang yang mensyukuri adanya magang dan mendapatkan jati dirinya ketika magang nih Kak Ainun. Gimana Kak? Setelah tamat tapi diiringi dengan keadaan yang ya terbilang sulit ini Kak. Setelah tamat, alhamdulillahnya berkat magang lagi, gak balik lagi gara-gara berkat magang. Yang paling aku syukuri magang itu selain tadi ya ngajari kita kerja, koneksi, link, Relasi. relasi. Ya ampun. Jadi pacak-pacak kita pas magang, baik istilahnya berkoneksi sama wong, terus ngejaga hubungan setelah magang itu selesai. Alhamdulillahnya setelah magang ini, walaupun ada corona, alhamdulillah dihubungi lagi sama tempat magang itu. Jadi Baterai. istilahnya sombong gak sih? Enggak, dong. Tidak. Enggak sih, oh it's okay aja gitu nah. Alhamdulillahnya kalau di kasus aku ndak kate Itu ada waktu baterai. saat-saat nganggur sih Iya, setelah itu corona. sih. Berarti secara tidak langsung Anda itu berhasil menjadi orang yang profesional bahkan sebelum lulus kuliah gitu kan. Oh iya, kecil ya. Iya, Bisa dong, dikatakan. seperti itu dong. Hmm, Gitu ya. hmm. Walaupun di pandemi ya. Iya, Iya, walaupun di pandemi. Pandemi Ah, itu yang disyukuri sebenarnya. itu sih. Tapi magang itu yo tetap koneksi iyo dan memperbanyak portofolio saat magang itu sih. Percuma kita berkoneksi tapi begitu lulus baru nak memulai bikin portofolio itu telatnya sih kalau menurut aku. Telatnya. Portofolio itu harusnya sudah dibikin setahun sebelum kita lulus. Nah, jadi untuk pelajaran juga Mulai kan. diguyuri gitu Ah, ya. soalnya tuh banyak kawan-kawan yang pas lulus baru nak memulai portofolio dan tidak bukan di sini maksudnya. Dan itu tuh Aku akui. telat nian. Dan itu tuh banyak sekali karena di dunia orang multimedia kayak kita ya yang dilihat itu Kak, portofolio. Portofolio. Dan banyak sebenarnya bukan Bang Umum bukan di angkatan kalian aja, bukan di kampus lain aja. Justru teman-teman saya sendiri pun gitu kan. Banyak yang belum siap bahkan ketika lulus itu portofolionya belum rapi gitu. Itu sih. Untuk Anda, Bro, gimana, Bro? Setelah merasakan wisuda drive thru dan banyak sekali dilema setelah lulus itu, Bro. Iya. Oh gitu loh, ngomongin ini sudah drive thru sedih sih, bukan sedih, kayak kecewa. 4 tahun ya aku kuliah. Iya, Mana gimana dong? wisuda? Keadaannya gini, Bro, gitu kan. Kecewain keadaan. Iya sih, kalau kecewa sebenarnya aku pun aduh kok gitu ya kan. Tapi alhamdulillah teman-teman kelas
sehingga kayak ini Agak kayak jadi flexnya. ini ada yang apa ya? ada yang berbayar Iya. Membayarkan. Setidaknya ada yang terbayarkan. Zongnian itu Hmm. 4 tahun kuliah aja gitu. Setelah galau gara-gara wisuda gitu. Asli. Gimana tuh? Nah itu kalau Bertahan. tuh habis dari situ, kalau untuk gimana menghadapi setelah kuliah itu mana ya? Kayaknya aku salah satu orang yang beruntung kali. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Nggak tahu ya, beruntung beruntung tua dengan bapak dengan mama, beruntung dapat teman-teman kayak kalian dan Udah jadi harus. beruntung. Asli aku benar-benar ngerasa kayak aduh kayak beruntung banget itu dah. Beruntung circle aku kalian itu kan yang sepemahaman. Bro itu air matanya apa dua? Buaya bro, bentar lagi ngomong mana kenal pun ada yang marah kan. Buaya. Nah balik lagi kayak itu tadi, jadi untuk menghadapinya aku udah terlalu takutnya nih karena memang dari awal aku lah pengen punya production house kayak gitu dan ngomong sama bos pun support gitu. Nah, jadi kayak ada langkah ada persiapan yang kulakukan setelah kuliah dan itu dari kuliah sih. Iya. Jadi untuk pandemi karena adanya pandemi nah, cuma latar belakang Gendu ini sih berubah ya, awalnya dari production house ngobrolnya ke creative house ya. Nah itu berawal dari ngobrol dengan Pak Mei dan berlatar belakang dengan pegawai. Nah Ya. ya, itu jahat banget ya mungkin, cuma fakta pelanjing gitu ya. Menurut aku orang-orang yang kayak ya karena kau ya beruntung lah karena kau punya uang segala macam Persetan sih. persetan sih, cuma ya kenapa nggak mindset yang beda itu. Tapi ya itu kan. Sih, mindsetnya itu yang beda itu. Jadi menurut aku untuk beruntung dengan Ida sih aku ngerasa beruntung banget dengan circle ini dengan kalian. Jadi ya I love you lah. Iya. Kayak gini, Sih nggak nangkep ya. selama kuliah itu sebenarnya yang kalian dapatkan itu adalah kemampuan secara skill ya, atau kemampuan secara berpikir. Kuliah itu menempa kalian di mana? Bagian yuk dari KN itu Kayak gimana? dulu. kalau aku sudah ketebak ya jawabannya, lebih ke secara berpikir karena skill di kuliah ya balik lagi kita cuma dikasih kulit-nya ceritanya. Jadi balik ke pribadinya, kalau kita pengen ngejar, kalau kita pribadi ngejar dewek di luar dapat nyambung antara kuliah dengan keluarnya. Itu sih lebih ke secara pemikiran kalau kuliah sih. Mindset. Mindset. Kalau menurut aku bukan ke berpikir dan bukan juga skill. Aku lebih ke kuliah itu menempa aku ke kehidupan yang lebih nyata, adaptasi. Aku ngerasa kayak tidak ada Mindset lah. kaget ke kehidupannya karena dari cara berpikir aku yang sekarang itu sudah dari zaman dulu dibentuk, sudah dari kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan kuliah, bukan cuman kuliah aja yang mempengaruhi itu. Oke, kuliah mempengaruhi dan teman-teman dari kuliah mempengaruhi, tapi tidak sepenuhnya mempengaruhi cara berpikir aku. Masih ada yang sifat asli. Terus juga kalau skill, ada skill yang diajarin dari kuliah kayak ya kita sebut aja lah three point lighting sampai sekarang dipakai Pak Santo. Terus animasi clean up segala macam oleh Mas Hadi yang dia ngajar di kelas, segala orang disuruh clean up dan pacak semua. Itu kan diajar. Terus knowledge dari Pak Me yang segala dibakso knowledge skrip banyak Ida itu, dan grafis sampai sekarang tuh grafis bukannya ngeremeh ke desain grafis ya, tapi menurut aku kayak bikin banner, bikin brosur itu hal yang gampang bagi kita. Sebenarnya kalau mau dibilang gampang, sangat gampang. Iya, Karena, kan coy, teknologi saat Iya. ini coy di HP pun sudah bisa membuat itu gitu kan. Cuman ya itu karena kualitas kita mahasiswa itu kan seharusnya diharapkan di atas itu. Jadi itu tadi maksud aku, kalau skill yang berpikir tidak terlalu di kampus ini. Aku lebih banyak dipengaruhi dari
cara adaptasi, cara ketemu uang, cara berkawan kayak mana, cara nge-approach people. Tidak juga sih kalau how to be profesional, lebih ke bawaan diri lagi. Karena kan profesional kita harus disiplin segala macam. Nah, sekali lagi tuh, disiplin deadline. Kampus kita karena banyak banget tugas. Waktu di magang terus dikasih tugas, deadline-nya dikasih berapa? 1 video 2 minggu, 1 video 1 bulan. Dalam hati aku nggak WK ini seminggu 3 video, seminggu 4 video. Jadi aku kayak oh ya bu, aduh nggak bisa lebih lama lagi bu kayak itu. Dikasih lebih lama. Benar. Karena dunia kerja yang kayak pemerintahan kayak itu, mereka belum paham kayak ke apa namanya, dan mereka juga udah belajar kalau bikin kayak itu tuh sebenarnya dak dos lama itu waktunya, dak dos ribut itu. Aku waktu magang di daerah di Musirawas itu 3 bulan 3 video animasi motion grafis. Oh iya. Iya. Yang sebenarnya kalau misalnya diniatin ya dikejar itu 3 minggu paling. Cuman karena selama magang tuh juga ada ngelaku ke hal yang lain, mungkin jadi itu juga jadi salah satu acuan dari si pembimbing aku waktu magang, nggak nak ngasih banyak job kayak gitu. Mungkin di situ ya. Itu sih kalau aku lebih ke mindset, terus bukan mindset ya, lebih ke adaptasi. Anda sendiri dan lain-lain. Kalau aku skill pasti ya. Skill itu didapatkan dari kuliah itu pasti. Ya mungkin Anda salah satu orang yang sangat merasakan itu ya. Iya. Cuma merasa kurang juga dari kuliah. Gitu. Jadi kayak harus cuma kalau untuk berpikir kayaknya mindset aku ini terbentuk dari circle bukan dari kuliah. Iya. Dari ya ngobrol dengan teman, dari berkawan dengan ini orang itu, karakter A karakter B, tahu cara pemikirannya. Kayaknya mindset aku berasal dari sana, bukan dari kuliah. Cuma kalau mental untuk menghadapi dunia luar, dunia kerja, kalau Anda kan kayak di mana? Di kementerian ya magang. Iya. Aku magangnya di production house di Jakarta. Salah Di satu tepatnya production house. Telaga Kreatif House, Telaga Kreatif Production House, itulah pokoknya lupa, pokoknya Telaga Kreatif itu. Di situ yang biasanya tugas kuliah itu 1 video seminggu, 1 video sehari. Berarti lebih gila lagi. Itu maksud aku yang apalagi aku benar-benar tak setuju mahasiswa sekarang yang adik-adik tingkat gitu. Aku beberapa kali dapat cerita bahwa ada yang dikasih tugas banyak, deadline cepet, ngadu. Nah itu sih. Ngadu. Karena ya Anda gak usah kuliah gitu langsung. Jadi ini coy, untuk menghadapi kuliah aja Anda kayak gitu, apalagi menghadapi dunia kerja. nah itu. Iya, Itu. bener-bener apa sih, gak usah kuliah deh kalau itu lama kok di rumah, apalagi yang kayak cewek, dah kok nyapu bela, masak kalau memang gak hati mental untuk ngadepi itu. Karena kurasa suatu saat mereka bakal tahu sih ketika memasuki, apalagi ketika mereka mungkin entah nasibnya guys ya, masuk ke dunia production multimedia yang tempat Anda magang tadi, mungkin ya itu dibanting, disiksa gitu kan, yang mereka belum pernah merasakan itu sebenarnya gitu kan. Ya, jadi untuk sharing aja ya, untuk sharing bahwa untuk tugas di kuliah itu belum nih. Jadi aku belum seberapa di dunia pekerjaan yang memang benar-benar di dunia multimedia ya. Iya. Gitu ya. Yang benar-benar di dunia multimedia. Kayak yang aku ngomong tadi, kayak yang di Jakarta itu, apalagi Anda ingin kerja di Jakarta, mentalnya benar-benar harus gila. Aku yang lanang baik kata gue tak melawan Nida, penakutnya Nida be geger bro. Itu magang, ini magang bukan pegawai ya, ini magang bukan pegawai. Magang pun dianjingi wong gitu ya, dimaki wong, ditampar pakai skrip itu aja loh sih. Nah, dan kalian yang dikasih tugas pun ngeluh gitu kan, sama kalian di luar. Jadi lah gitu kan. Kalau memang benar nak kuliah, nah itu mentalnya deh. Jadi Ini aku ada pertanyaan nih, itu balik lagi kita ke kuliah ya, balik lagi ke kuliah yang mungkin jadi apa sih, jadi
kadang di antara teman-teman kita itu, di teman-teman kita. Bagaimana menurut kalian dengan teman-teman kita yang memanfaatkan, katakanlah memanfaatkan kedekatannya dengan dosen, yang padahal kita belum tahu itu memanfaatkan atau memang dia secara profesional bekerja dengan dosen gitu kan? Bagaimana menurut kalian semua? Apa kalau ngarek kamera ke siapa terus nyuruh siapa ngomong duluan? Ya Anda semua dong. Mungkin kan Anda memiliki pandangan lain yang lain gitu kan terhadap orang-orang yang punya kedekatan dengan dosen gitu. Aku ya, mungkin kawan-kawan kelas aku tahu galau ya, aku tuh yang paling deket dengan dosen di antara sekelas mungkin. Banyak dosen, sebut saja Kak Prodi, oh enggak, terus salah satu dosen ini kita belum, Pak Mi. Terus juga banyak kayak misalnya waktu zaman sama Kompas tuh Mas Wawan aku yang deket, banyak karena ketua kelas tadi banyak deket kelas. Apa? Motor baru kemarin Pak Johan pun dekat. Sampai Pak Johan dekat motor baru. Ya kan kalau Lu jokes inside doang. Astagfirullah. Nah, aku jujur memang ada apa ya? Ada sisi keuntungan dekat dengan dosen. Tapi memang ada juga yang kita kasih ke dosen. Karena dosen itu ngelihat kita juga sebagai aset mereka. Misalnya nih, dosen punya project, bikin apa. Misalnya dia nengok aku, wih, ini ngajak Aprian pas nih, pacak ngebantu di bagian ini. Nah, itu salah satu keuntungan dengan dosen tuh, ya aku jujur baik. Portofolio, terus sidang KP, sumpah mecak idak sidang. Sidang skripsi, mecak idak sidang. Perbaikan, nah itulah pula. Ya, jadi karena kedekatan itu tadi, ya mungkin politik segala macamnya sih persetan sih kalau aku sih. Itu tadi yang dididik dari kuliah itu tadi, cara neketi, cara bersosialisasi ke manusia tadi, adaptasi. Cak mana kita approach people, cak mana kita datang dengan aku nih, kira-kira kalau bapak ini cak gitu. Kalau dengan bapak ini cak kita nemuinya kayak itu. Jadi iya, aku memang satu memang dua dari zaman dulu Pak Me terus, jadi sidang KP ya seperti tidak sidang KP, sidang skripsi juga lancar-lancar saja, jadi aku tidak dong yang ngerasa kayak uang sampai nangis-nangis lah segala macam itu. Karena selain juga dekat dengan dosen, aku juga ibarat kata tuh walaupun kita dekat dengan dosen, kita juga ada yang dijual. Jadi ketiba kaget ada masalah dengan si dosen ini, kita masih tetap bisa survive, itu yang penting. Atau dosennya tiba-tiba meninggal terus kita kecat lagi yang tidak dekat lagi kan, kecat lagi yang dekat dengan kita, tidak cak ngapo-ngapo cuman gara-gara bapak itu misalnya kan, tidak cak ngapo-ngapoi, jadi tebongok di kampus. Dan kalau aku tidak masalah dengan uang yang dekat dengan dosen. Dan banyak banget yang ngomong kayak itu, kok mah lemak lagi sama Pak Ongga, kok mah lemak lagi sama Pak. Banyak banget itu. Itu untuk pertanyaan selanjutnya nih. Iya, boleh. Untuk Ya, KRI boleh. sendiri gimana Kak? Masalah kedekatan kita dengan dosen gitu. Kalau untuk pribadi aku, sejujurnya aku bukan uang yang terlalu dekat ya. Aku biasa-biasa baca itu. Tapi untuk uang yang dekat sama dosen, menurut aku bukan masalah sih. Karena balik lagi, bukannya apa ya, cara kita bukan nyari rai sih bahasanya tuh, cara kita bertahan di dunia kerja pun istilahnya cak mano bisa kita Uang senang dengan bawa diri ke apa, atasan. bawa diri ke atasan. Tapi bukan juga nyari rai ya. Kak, aku tuh masih agak ganggu sama yang nyari rai dengan yang bisa menempatkan diri cak tenang, yang bisa memanfaatkan keadaan sama nyari rai itu menurut aku dua hal yang berbeda cak itu. Nah, karena aku pribadi nih uangnya mungkin susah ke yang cak itu tuh, karena aku tuh masih bingung cak mana ya. Mungkin karena cewek tuh masih ada lebih ke perasaan daripada logika cak itu. harusnya kalau bisa cak itu,
kalau bisa cak itu nah kita tuh mendekat cak itu bukan untuk nyari rai tapi untuk yo yang tadi. Tapi karena aku pribadi uangnya udah bisa cak itu, ya mungkin aku mencarinya di luar cak itu. Tapi aku tidak menyalahkan sih. Oke, bro. Nah, menurut anda sendiri gimana nih? Masalah kayak kedekatan mahasiswa dengan dosennya, iya. Pandangannya gimana? Kalau aku nengok mahasiswa dekat dengan dosen itu bodo amat sih. Setan. Asli bro. Aku lebih luar lagi ngomong tengah daripada nyingok mahasiswa dekat dengan dosen itu. Aku itu tidak tahu ya, entah sebenarnya bisa kita jingok antara mahasiswa dan dosen itu dia ini nak ngapo itu sebenarnya bisa kita jingok ya. Kalau gue cuma kalau untuk nak tahu ngapo dia ini bodo amat sih ya. Jadi terserah kau nak dekat dengan dosen kau mare, nak dekat dengan dosen kau mare itu. Tergantung tujuan juga sih. Sebenarnya tidak usah munafik lah ya. Iya. Uang dekat dengan dosen tuh yo pasti ada tujuan. Pasti ada tujuan, iya. Ada tujuan masing-masing kan. Dan dosennya sudah tahu mahasiswanya ada tujuan. Iya. Nggak mungkin tidak. Cuma kalau aku nyingok mahasiswa dekat dengan dosen air mati pergi ya dah. Itu udah urusan dia itu bukan urusan aku gitu. Iya sih, karena kayak nih, kalau menurut aku sendiri ya, aku itu tipikal orang yang kita katakanlah dengan dosen, aku ingin dipandang menjadi orang yang nomor satu, gitu. Tapi bukan dari kata-kata, gitu. Aku udah galak ketika aku ngomong, Iskoni pinternya sih ngomong dengan dosen ini, aku udah galak coy. Aku bakal diem bae, terus tiba-tiba aku menunjukkan karya aku, gitu. Aku tunjukkan aku bisa apa, gitu kan. Sampai di titik ketika dosen itu butuh sesuatu, dia tidak bakal ingat nama orang lain kecuali nama aku. Ya. Itu kalau aku coy. Bikin kita jadi top of mind dari dosen. Iya, itu maksud aku. Nah, ngomongin tadi ya. Nah, dibalik kedekatan seseorang dengan mahasiswa, si mahasiswa dengan dosen gitu ya. Dibalik kedekatan seorang mahasiswa kepada dosennya ya, pasti ada baik coy. Itu selalu ada oknum-oknum yang menganggap kok pinternya sih menjilat dosen gitu kan. Kok pinternya sih cari muka di depan dosen gitu kan. Kalau kayak gitu simpel aja ya. Kalau kita selalu mikirin pendapat orang lain, para netizen itu Gak ada habisnya. rusak lagi ya. Nah itu ya. Menurut kalian nih kayak mana cuy dengan orang-orang yang punya pemikiran kayak itu? Sorry, ulang, tidak fokus. Orang yang mendekat Iya, dengan Oh, orang-orang iya. yang Kita nih dekat dengan dosen nih, mendapat uang dengan kita tuh kayak apa sih gitu. Nyinyirin Pendapat kita tentang uang yang nyinyir itu mana? Gitu. Kalau tidak mau. Sini. Oke. ini kayaknya udah menyimpan emosi yang banyak. Sebenarnya ini pengalaman pribadi ya. Boleh Ya, Anda merasakan berarti kan? Oke, aku cerita bagaimana aku bisa dekat dengan Pak Mir. Ya. Yang kalian tahu lah, aku dari SMA dari kuliah dekat dengan Pak Mir itu Dengan dosen ya, dengan dosen ya. Aku udah semua dosen dekat. Dengan Pak Ongga pun setelah selesai kuliah aku baru dekat dengan Pak Ongga. Terutama dengan Pak Mir yang aku dekat. Karena apa aku dekat dengan Pak Mir itu bukan karena diri aku. Itu karena apa yang aku punya kayak value dari diri aku itu melalui kakak tingkat yang menyalurkan aku ke Pak Mir. Jadi mengapa aku bisa dekat dengan Pak Mir itu dari kakak tingkat, dan aku merasa kayaknya aku memang perlu dekat dengan Pak Mir deh. Karena apa? Karena Pak Mir ini dia sering dari kuliah dia sering ngambil kayak job dari luar kuliah yang memang aku butuhkan untuk nambah skill aku. Nah, untuk pendapat uang yang nyinyirin aku dekat dengan Pak Mir, jujur bro, aku sampai dibuang jadi kawan. Demi apa bro? Iya, demi Allah, aku sampai di sidang aja. Nggak usah diceritain. Iya, maksud aku sampai di sidang. Maksud aku yang kayak kalian kalian yang Ada nanti bagaimana kita pendapat off orang cam lain aja ya. nyinggung kita dekat dengan dosen kan. Nah itu, aku pengalaman pribadi itu sampai di sidang gitu. Nah itu kan, cuma akunya oke, kalau kalian memang mikir aku dekat dengan dosen untuk kalau kalian memang
mikir aku dekat dengan dosen karena tujuan tertentu atau oke lah ngomongin untuk nilai atau untuk segala macam, aku bodo amat. Oke, kau nak mikir aku gitu boleh, aku tidak melarang kau mikir aku kayak gitu, cuma oke aku tahu bahwa mindset anda itu cuma sebatas itu yang aku pikir, iya kan, karena mereka cuma bisa nyinggung aku tuh dekat dengan dosen untuk kuliah, gitu. Nah, padahal sampai mobil aku dinyinyirin, Rud, mobil kau yang beli itu wong tua kau, gitu. Kau gimana? Dia masuk lama itu untuk ngantri. Woi, demi Allah bro, itu sampai diomongin depan muka. Dan aku mikirnya, oh ya ngapa mobil aku bro, gitu. Dan memang tujuan aku itu memang bukan yang untuk kuliah atau segala macam. Jadi oke, kau mikir aku kayak gitu, kau buang aku, emang kau pikir aku bakal balik ke anda ya? Oh tidak bro. Ada hal lain yang lebih berharga untuk Iya, diprioritaskan. apakah setelah kuliah anda bakal jamin saya? Enggak. Tidak kan, nah, itu. Bahwa untuk selesai kuliah ini sudah jalan dewek-dewek toh. Nah, jadi fakta lah untuk mikir yang kayak gitu. Gimana nih pendapat yang lain? Gini dulu, Namun yang tadi Gini dulu. mikirkannya tuh. Gini dulu ya. Aku dari tadi geli. Go. Baru kesel ngomongnya fucked up. Apa sih fakta? Fucked up itu kan berantakan. Iya. Betul. Screw Ini screw them. Sudah, fuck it. Apa kayak Oke, Ainan mana Nan? Nah, kan kalau Bahrul nih dari sisi yang dekat Iya, dan ada netizen yang ngomongin nyinyiri. Iya, Kan aku nih dari sisi yang tidak deket nih. iya. Mm-mm. Tapi aku juga bukan termasuk yang nyinyiri? netizen yang nyinyiri nih. Iya. Ha-ha. Jadi kalau dari akunya untuk wong-wong yang deket sama dosen itu aku bodo amat sebenarnya. Hmm. Tapi mungkin ada kejadian-kejadian yang bikin citra deket sama dosen tuh Jelek. jadi jelek. Iya. Cetna. Ada Kayak Sa- dibantu ini, dibantu itu. ada kejadian atau mungkin oknum kali ya. Oknum dan kejadian yang buat Kita stigma itu, Cetna. Yang bikin stigma itu. Itu sih. Nah, oke. Hmm. Ini udah tamat setelah di wisuda Mm-mm. dan Iya, aku udah ditanya. segala macam. Hmm. Apa sih aktivitas Anda? Satu. Hmm. Langsung aja yang ke pertanyaan yang keduanya. Nah. Sebenarnya buat Anda itu diciptakan untuk bekerja atau diciptakan untuk menjadi pemimpin pekerja? Menarik. Atau diciptakan untuk menciptakan pekerjaan? Menarik. Nah, siapa nih mau jawab duluan? Kayaknya Ini ini boleh. kan orang-orang yang bekerja di bidangnya, membangun, ya, kan lebih asik. Mungkin bisa jadi masukan buat Teman-teman lain. teman-teman yang masih kuliah tuh. Ini kalau dari aku sudah bisa langsung jawab. Aku pribadi diciptakan menjadi orang, ini yang aku pegang, untuk menciptakan pekerjaan. Tapi digarisbawahi, setelah itu bisa dicapai setelah aku sekarang nih aku lagi naik tangga untuk menuju itu. Nah, Setelah Anda proses dan mempelajari semua banyak setelah hal, aku sudah punya modal gitu. Tapi kalau aku baru lulus aku langsung nyemplung ke itu namanya aku bunuh diri. Nah, aku belum punya fondasi, aku belum punya amunisi, aku langsung ego aku langsung nak menciptakan pekerjaan, itu aku bunuh diri namanya. Kecuali aku sudah punya modal yang kuat. Nah, maka dari itu makanya ada uang yang ngomong tuh kan, laku keleng ndak kau senengi dulu untuk ngumpuli modal menuju yang itu. Menuju yang itu. Jadi aku itu yang aku jalani sekarang nih. Sekarang aku masih jadi pekerja aja tuh. Tapi aku tidak ingin selamanya jadi pekerja. Nah, gitu loh. Anda mencoba keluar dari zona nyamannya. Ya, Mm-mm. kan? Jangan nyaman terus lah, biar ketiduran. Aman. Itu sih. Yang lain gimana? Yang lain. Anda. Kalau aku ngerasa ada di persimpangan ya sekarang. Serius. Aku ngerasa ini momen paling membingungkan dalam hidup aku ya. Karena di satu sisi aku pengen cepat lepas dari
dari tanggung jawab orang tua, maksudnya setidaknya tidak minta kiriman lagi lah setidaknya. Terus juga di satu sisi lain aku ngerasa aku tidak cocok kalau begawe gitu. Salah satu jalan tercepat untuk lepas dari orang tua adalah cari pekerjaan yang tetap. Ya, benar. Ya. sebenarnya itu. Bener. Dan sampai sekarang aku yakin ibu ayah tuh tidak pernah mikir Rian sampai kapan, jadi tidak mungkin ada orang tua yang mikir kayak itu. Iya. Tapi aku pribadi kayak ngerasa sampai kapan aku nak jadi kayak itu ya? Sampai kapan aku jadi beban orang tua. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya nih yang ujian tadi bunuh diri tadi segala macam, kalau misalnya nak terjun langsung, ya itu juga aku takut. Jadi aku ini saat ini nih lagi ada di persimpangan jalan. Jadi aku ngelaku ke apa yang baca aku laku ke sekarang. Itulah kenapa aku pernah ngomong sama Bahrul juga, kalau sampai akhir tahun ini masih belum ada kejelasan, aku balik. Sama kau juga aku ngomong kan gitu, aku pulang. Kayaknya aku memang nanti dulu deh, kayaknya memang ya sudahlah bekerja aja dulu gitu. Karena di Linggau sudah ya bukannya nyombong ke relasi segala macam ya, tapi di kampung sudah banyak ibu ayah tuh lah ngomong kalau misalnya mau balik ya balik aja. Banyak kok yang nak nerimo kayak itu. Ada tempat pulang lah. Iya, tempat pulang. Tapi ya itu tadi, aku tuh tidak pengen cuman sekedar pulang kayak itu. Aku pengennya malah jadi tempat orang pulang. Wih, mantap. Aku kritis sekali. Another applause for you guys. Gitu sih. Jadi sekarang tuh masih masa-masa yang paling paling bingung. Di satu sisi tidak punya duit karena tidak dikirim lagi. Walaupun sebenarnya kalau nelpon pasti langsung dikirim ibarat kata kan, tapi ya aku tidak pengen ku tahan ke lah minta duit tuh gitu. Jadi ini masih bingung banget lah nih. Sampai sekarang masih belum nanya lagi yang masalah HP. Wah. Untunglah toke beli HP jadi pakai HP bekas. Nabung mulu. Oke, next gimana nih, bro? Kalau aku Nyicil. apa bekerja Nyicil jadi di mana? Tidak, Pak Bela nempatnya. menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau aku balik lagi ke beruntung sih. Kalau aduh gila sih, hidup aku beruntung banget kali. Kalau untuk ngomong ke pekerja, kayaknya aku memang dari kecil dipupuk atau dididik dari orang tua itu jangan bekerja. Ya, itu memang Akan didikan lapangan dari kerja. kecil gitu. Jangan bermindset untuk begawe gitu kan. Nah, kalau untuk bekerja aku sebenarnya ini juga sih untuk jadi pekerja apa tadi bekerja Atau mengumpulkan pekerjaan menciptakan pekerjaan atau memimpin pekerjaan. memimpin pekerjaan. Nah, kalau tadi pekerjaan ya, kalau memimpin pekerjaan nggak tahu, aku nggak tahu batasan diri aku memimpin pekerjaan. Kayaknya itu pendapat dari orang lain ya kayaknya kalau aku memimpin pekerjaan. Karena kalau aku dewek kayaknya aku belum rapih orangnya untuk memimpin, apalagi gawean yang besar ya. Untuk gawe-gawean yang nggak besar baiklah. Cuma pasti aku butuh rekan dalam menyelesaikan pekerjaan itu. Tidak pasti dewean memimpin, pasti aku butuh rekan, entah itu untuk sharing, entah itu membantu kan gitu. Nah, kalau untuk menciptakan pekerjaan, wah itu mimpi sih. Itu yang sedang Iya. aku lakukan. Dan ya berdoa be lah, doa be untuk sekarang lagi merintis juga kayak ini bareng-bareng dengan Aprian, dengan Pak Me juga kan, supaya bisa ya memang goalsnya menciptakan lapangan pekerjaan ya, bagi-bagi lah kayak gitu kan, goalsnya ke sana. Cuma kalau untuk bekerja, aku bakal bekerja kalau aku happy. Jadi kayak video, kayak buat video gitu kan, oke aku udah apa-apa aku turun gitu kan, yang penting aku happy gitu. Jadi aku udah bakal ini kayak ikhlas gitu, nah begawainya tuh ikhlas gitu untuk bekerja. Kamu tuh lagi Tujuan hidup nih, Itu bekerja Peranian. untuk hiburan untuk bekerja. Tujuan hidup. aku dulu ya, kalau aku bekerja untuk liburan atau liburan untuk bekerja. Kalau aku nggak tahu, liburan itu bonus deh
mungkin itu ya, apalagi kayak nelfon bos nih aku lagi nggak begini bla bla segala macam, bos happy, itu ya terbalaskan lah, happy juga sih. Tujuan aku kayak membanggakan orang tua gitu. Itu aja sih. Kalau untuk liburan, ya liburan bonus gitu. Yang lain gimana nih kira-kira? Ken. Oh, kalau aku liburan untuk kerja atau bekerja untuk liburan, kita kayaknya ganti kata liburan ya, karena aku tidak terlalu suka liburan, terutama yang melelahkan. Walaupun memang ya terbalaskan, terbayarkan, tapi liburan itu menurut aku capek, karena kita menuju ke tempat sananya, terus pas balik lagi capek lagi di perjalanan. Ya, menurut aku liburan itu capek, jadi aku tidak terlalu suka kalau diajak liburan ya hayo gitu. Kalau aku lebih baik bekerja itu untuk apa ya, keamanan finansial lah istilahnya. Aku lebih pengen bekerja tuh jadi sebagai kenyamanan finansial sih. Jadi Pak De, jadi aku bakalan bekerja untuk sampai aku aman finansial, kata bertahan hidup lah, kata dari bekerja itu. Iya, aku pengen minimal bertahan hidup lah minimal, kata. Dan aku tidak ada kepengen yang muluk-muluk sih. Aku sekedar wifi lancar, AC kamar, tidur nyaman, kayak itu makan apa aja aku mah. Liburan lah itu ya. Itu udah liburan aku tuh. Liburan aku lebih ke ngabis ke diri sendiri Me time. dengan ROG aku. Headsetan, main game, ngato-ngato wong di game. Ya itu liburan aku tuh. Jadi aku bakalan bekerja untuk itu. Dan yang pasti tentu bikin ibu senyum, ayah senyum, terus ngomong, "Weh, anak aku sekarang di situ." Gitu. Tapi permasalahannya orang tua zaman sekarang, terkhusus ibu ayahku, itu masih sangat memandang tinggi status sosial. Karena kan ibu ayahku tuh juga berkata tuh di masyarakat status sosialnya ya lumayan. Ibu pejabat, ayah pegawai BUMN pada zamannya kan, jadi ya tidak bisa memungkiri kalau jalan menuju sana tuh bakalan banyak pembuktian dulu baru bisa diomongi anakku di situ. Sekarang mungkin pas ditanya di mana anak, oh ini dak bikin itu, paling bikin YouTube, karena mereka tidak ngerti nantinya duit yang dihasilkan dari di sini dengan yang Jauh lebih bekerja banyak. jauh lebih banyak daripada yang bekerja. Itu sudah aku alami dari ngikut Kak Juju aja deh, endorse segala macam kayak itu kan, berapa puluh juta beliau itu per bulannya kayak itu. Non? Aku kalau ditanya liburan untuk bekerja, apa bekerja untuk liburan? Kalau mungkin keluar ya dari konteks itu. Kalau aku nih, yang aku rasoi ini, aku tuh senang bekerja aja ta. Menikmati. Jadi mungkin aku bukan bekerja untuk liburan ya, tapi bekerja tuh untuk memenuhi ini sih, memenuhi ya rasanya kosong deh diri aku secara pribadi tuh kalau tidak bekerja aja. Aku ngerasa aku bekerja tuh untuk berkembang ya, mungkin bahasa yang tepatnya itu sih. Dan yo pasti tidak munafik untuk finansial aku tidak galak cek tenang. Aku tuh tidak galak yang wow cak mana juga, karena kalau pemasukan kita wow tuh pasti otomatis beban pekerjaan kita tuh juga lebih tinggi. Jadi aku tuh cuma cukup cek tenang. Menyesuaikan kapasitas Cukup. Aku tidak sempit cek tenang. Aku aku Nah, iPhone 12 baca. Aku tidak tahu ya. Aku sekarang tuh lebih memandang barang diri ya? Bukan. Aku lebih memandang manfaat dari barang itu daripada brand. Tidak tahu ya ngapa. Bukan sok-sokan sih, tapi Karena ini sudah benar-benar aku alami. Kalau dulu aku bekeras cek tuh, aku pengen iPhone karena kawan aku pakai iPhone cek tuh.
nggak tahu sekarang nih Cak, yang penting dengan HP itu aku nggak saro aja. Kalau iPhone kan saro tuh mindahi file ini. Kalau aku pakai nyebut merek dah Udah apa-apa. pokoknya aku nyari yang aku nggak ribet untuk ngejalani pekerjaan dan nggak tahu sih. Intinya Nah, sekarang aku kalau lebih milih barang sesuai kebutuhan, nggak lagi tapi aku sesuai juga bukan keinginan. yang workaholic Cak Mano Cak itu nah. Bukan ambisius, Bukan ambisius, tapi aku seneng Cak itu nah menjalankan, dan aku ngerasa kosong kalau aku di rumah tidak sih. Karena Pacar aku tuh ngebayang ke Cak itu nah nunggu skripsi ndak kate gawe Iya, nunggu itu aku Cak mana Cak aku Cak kosong Hampa, ya? Cak itu nah makanya aku agak tuh pacaran. bukan aku juga pengen jadi aku juga agak tuh aku agak siapapun yang jadi laki aku Caknya pengen terus bekerja Cak nah bukan juga di kantoran Cak, malah itulah tadi kan tujuan aku bekerja ini kan agaknya biar aku ada bisnis dewe, jadi aku bisa imbang, aku bisa ngejalan ke dari rumah, aku tetap ngurus anak aku bisa datang kerja tidak terikat waktu Cak nah. Oke, jadi kalau bisa dikesimpulan bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah untuk mencapai kebahagiaan Anda masing-masing, yang benar. penting kebahagiaannya itu beragam. Yuk mungkin kayaknya gimana Pak? Belum Apa deh, bisa belum. malam ini disibukkan hari ini ya? belum Sebenarnya panjang Cok, panjang. Cuman ya gimana kan? Sepertinya harus ada episode 2 kita ngobrol. Tadi kampus baru ngomongin semester 2 loh. Iya, Cok. Serius, baru ngomongin semester 2 kamu tadi. Belum sempet ngomong nih kalau lukisan 20 itu bikin bentuk gitu, Cak Mano tahu gambar, tahu posisi, Tapi Cak Mano gimana, bikin yang Cok? cantik, bikin Waktu ini disudahin aja dulu ya Pak. udah. Oke, nanti kita lanjut lagi, kayaknya juga yang nonton bakal kuotanya Nah, itu bro. gimana ya. Ya Anda kan memang lagi merintis, kita doakan semoga sukses. Amin. Yang adik-adik yang nonton juga semoga sukses dan oke, closing. Yuk, Adrian. gimana Bos? Mbak Aci, teman-teman yang udah nonton video ini, kalau kalian tersinggung aku tidak peduli, jangan lupa di like dan di subscribe channel kami. Sampai jumpa di video ngobrol malam bareng Kendo berikutnya. Bye bye. Ah. Bungkus.